Judul, Tanah Merdeka yang Tertidur. Narator, dahulu kala, sebelum negeri ini bernama Indonesia, tanah ini dihuni oleh suku-suku yang hidup berdampingan dengan alam. Laut yang luas menjadi sumber kehidupan, hutan-hutan lebat menjadi pelindung, dan gunung-gunung tinggi menjadi saksi bisu zaman yang bergulir. Suara gemericik air, burung berkicau, dan denting alat musik tradisional mengiringi. Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia bukan bangsawan, bukan pula prajurit kerajaan, tapi darahnya mendidih setiap kali mendengar cerita tentang kapal-kapal asing yang datang, mengambil rempah, emas, dan kehormatan. Raka, suara tokoh, kita bukan budak di tanah sendiri. Aku tak bisa diam melihat penjajah menginjak bumi yang diwariskan leluhur. Narator, waktu itu adalah abad ke-19, masa ketika penjajahan Belanda menancapkan kuku kekuasaannya. Rakyat bekerja di ladang-ladang milik kolonial, dipaksa menanam kopi dan tebu, sementara perut mereka sendiri lapar. Di tengah gelapnya zaman, muncul bara semangat yang tak bisa padam, kesadaran untuk merdeka. Suara genderang perang lalu sunyi perlahan. Raka dan pemuda-pemuda desa lain mulai berkumpul diam-diam. Mereka bukan pasukan bersenjata, hanya orang-orang biasa. Tapi mereka punya keberanian, Raka. Merdeka bukan hadiah. Ia harus kita rebut walau dengan nyawa. Narator, dari pelosok Nusantara, Aceh, Minangkabau, Banten, Makassar, Bali tumbuh perlawanan. Bukan hanya satu, bukan hanya serentak, tapi terus menyala seperti api di musim kemarau. Dan ketika tahun 1945 tiba, setelah ratusan tahun penjajahan dan pengorbanan, suara itu menggema, suara proklamasi Bung Karno. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Narator, Indonesia akhirnya bangkit, bukan karena kekuatan senjata semata, tapi karena cinta. Cinta pada tanah, pada sesama, pada masa depan. Kini ketika kita berjalan di jalan-jalan kota, ketika bendera merah putih berkibar, ingatlah, semua itu tak hadir begitu saja. Ia lahir dari cerita panjang, dari luka dan doa, dari darah dan air mata, dari nama-nama yang tak tercatat di buku sejarah. Narator, dengan suara dalam dan hening, Indonesia di masa lalu adalah kisah keberanian dan harapan. Dan tugas kita hari ini adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan.